Kalau lo dengar nama Jarum, apa sih yang terbesit dalam pikiran lo? Kalau ada yang bilang brand rokok, ya emang benar. Yang bilang itu Jarum nama klub bulu tangkis di Indonesia, ya benar juga. Tapi gue mau coba ingetin lagi. Hal terpenting dari Jarum itu soal sumbangsihnya untuk bulu tangkis Indonesia. Iya benar, mereka memang sempat jadi sponsor PBSI. Tapi ternyata gak cuman itu. Jadi langsung aja, ayo kita bahas. Banyak gue baca artikel soal Jarum. Jarum merupakan company rokok terbesar di Indonesia, bahkan sampai saat ini. Bisnisnya ini dikelola oleh keluarga Hartono, pengusaha Indonesia berdarah Tiongkok. Mereka emang rintis dulu ya dari Kudus, Jawa Tengah, kota Kretek ya. Tahun 1974, bagian dari keluarga Jarum, Pak Budi Hartono, itu mendirikan PB Jarum atau pelatihan bulu tangkis Jarum. Dan dari fase ini, Jarum memulai sumbangsihnya untuk bulu tangkis Indonesia. Nama-nama yang bakal gue sebut itu udah jadi legenda bulu tangkis Indonesia dan internasional ya. Lim Swee King, dengar nama beliau kayaknya nggak selesai deh kita cerita hari ini. Terus ada Alan Budi Kusuma, Mas, Olimpik 92, Barcelona. Beliau-beliau ini hanya segelintir contoh suksesnya PB Jarum dalam membina dengan serius atlet bulu tangkis didikannya. Sebenarnya masih banyak nama lain yang nggak kelar juga kalau gue sebutin di sini satu persatu karena saking banyaknya. Itu salah satu contoh kontribusi Jarum dalam segi pembinaan bulu tangkis lewat klubnya sendiri, PB Jarum. Pak Yopi Rosimin, Direktur Program Bakti Olahraga Jarum Foundation bilang, kalau Jarum mulai bergerak bantu pengurus pusat PBSI itu mulai ke pengurusannya Pak Tri Sutrisno. Jadi pada saat itu Pak Tri Sutrisno masih Wakasat, habis itu naik jadi Kasad ya. Beliau Wapres Indonesia ke-6 yang pernah jadi ketua pengurus pusat PBSI periode 1985-1993. Jadi, selain sumbangsih lewat PB Jarum, Jarum juga bantu pengurus pusat PBSI ini lewat organisasinya. Coba lu sebutin teman-teman, event bulu tangkis apa sih yang nggak disponsorin sama Jarum? Kalau ada yang bilang, oh itu ada sponsornya Cavino di kejuaraannya PBSI. Oh, itu ada BCA yang bikin Indonesia Open dengan hadiah terbesar pada saat itu levelnya Super Series Premier. Terus juga Yuzu Isotonic sama Tiket.com banyak juga biayain kejuaraannya PBSI. Hey, nama-nama company yang disebut tadi sama gua, itu anak usaha punya Jarum juga. Induknya tuh ya sama-sama juga. Mereka ini bernaung semuanya di bawah Jarum Group. Belum lagi bonus-bonus melimpah dan prestisius yang dikasih Jarum ke atletnya sebagai apresiasi kalau atlet tersebut berprestasi. Ya kalau Jarum ngasih nilainya memang gak pernah tanggung ya. Iya, itu wajar karena dukungan finansialnya kuat banget. Tapi ya itulah sumbangsi Jarum terhadap perbulu tangkisan kita. Pak Yopi Rosimin juga bilang, untuk masang logo blibli.com ya yang ada di jersinya pemain pelatnas kita, itu grup Jarum ngeluarin 30 sampai dengan 40 miliar dalam 1 tahun. Nah, yang gua tangkap itu baru masang logo aja loh. Belum kerjasama yang lain-lain ya. Dan kata Pak Yopi, ini pun kalau hitung-hitungan secara bisnis ya gak mungkin juga dalam arti tekor gitu. Hal lain, contohnya, kayak sirkuit nasional aja grup Jarum bisa ngeluarin 400 sampai dengan 500 juta sekali seri sirkuit nasional. Kalau setahun rata-rata ada 8 sampai dengan 10 sirkuit nasional aja kan berapa ditotalin? Contoh deh, 2019 aja ada 8 kali sirkuit nasional. Artinya kalau hitung-hitungan Jarum yang pada saat itu pakai nama Jarum Foundation itu udah keluar 3,2 miliar. Memang banyak juga isu miring terkait peran Jarum ya pada bulu tangkis dan PBSI. Sampai-sampai ada omongan Jarum ingin menguasai PBSI dan punya kepentingan terselubung. Tapi coba kita lihat sisi baiknya. Di era bergabungnya Jarum untuk menyokong bulu tangkis Indonesia, banyak sekali prestasi yang bahkan itu mencatatkan sejarah buat Indonesia. Di era kepengurusannya Pak Agung, memang jadi kelihatan asing ya, dan banyak yang ngeraguin.
PBSI tanpa Jarum bisa apa sih? Teman-teman, kita coba percayakan dengan ikhtiar ya kepengurusan yang sekarang. Syukurnya banyak BUMN yang bisa dan mau bantu bulu tangkis nasional. Sejauh ini pun ya harus kita syukuri. Dari segi pembinaan, kita bisa bawa pulang Thomas Cup 2020 apapun kondisinya. Kalau kita lihat, setelah selesai kontrak panjang pada sektor finansial dengan PBSI secara organisasi, Jarum sekarang juga lagi fokus ya ke sepak bola. Program tim Garuda Select usia muda, pembinaan sepak bola, terus juga membeli klub bola yang berlaga di kasta kedua Serie B Italia, dan ngejadiin Mola TV sebagai satelit humasnya. Itu benar-benar terstruktur dari hulu ke hilir ya. Dan kita doakan juga Jarum bisa sukses dalam sumbangsinya pada sektor sepak bola dan bisa membantu Indonesia. Terima kasih atas jasanya Jarum untuk bulu tangkis Indonesia. Untuk PBSI-nya, gue berdoa semoga PBSI bisa semakin baik lagi dan menorehkan banyak sejarah ke depannya dengan kondisi saat ini. Bulu tangkis maju, Indonesia jaya. Gua Kavin Arsidiki, bukan siapa-siapa, cuman penikmat bulu tangkis.